Labil. Itu kenapa? Apakah karena perubahan sifat itu di masa yang ada yang bilang aku puber labil itu akhirnya dibilang puber kedua apa segala macam. Sebenarnya aku pengen tahu Ustadz Syam. Apakah Rasulullah dan para sahabat dulu ketika mengalami balik itu mengalami perubahan-perubahan sikap juga nggak sih Ustadz Syam? Seperti yang tadi Ustadz Kalau bilang. balik pulang. Ya pulang. Balik. Ya, bener. Balik. Balik arah ya. Pakai re. Oh ya, Balik. balik. Ya. Jadi pas ngalami balik. G. Oh pakai balik. Balik. GH, balik. Pas ngalamin balik itu Ustadz, itu ngalamin sifat yang berubah-ubah gak sih? Kalau misalnya iya apakah itu karena apa lingkungan juga yang mempengaruhi juga gak Ustadz Syam? Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad, Ustaz Zalulung, Mas Soni dan seluruh guru yang sedang menyaksikan Islam itu indah dan seluruh jamaah milenial yang mungkin masih bertanya-tanya tentang masa puberitas ini. Ya. Maka dalam Al-Quran pun dicontohkan pada saat itu disebutkan juga kata-katanya balaghah, ya baligh. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Yang dikisahkan pertama di sini adalah kisah Nabi Ismail alaihissalam yang sudah beranjak dewasa atau bahasanya baligh. Ketika beliau baligh itu langsung ayahnya bermimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah itu bermimpi. Apa mimpinya? Anni adzbahuk fanzur madza tara. Saya menyembelihmu wahai Ismail. Tapi kata kuncinya ada di kalimat fanzur madza tara. Apa pendapatmu tentang mimpiku ini? Apakah saya harus menyembelihmu atau bagaimana ini anakku? Berarti Nabi Ibrahim seorang ayah yang sangat mengerti emosional anak yang sedang puber gitu ya. Artinya dia tidak serta-merta menarik Ismail alaihissalam untuk disembelih, tapi dia tanya pendapatnya. Karena Nabi Ibrahim mengerti bahwa anak ini udah dewasa, anak ini udah mukallaf, berarti dia sudah ada perubahan emosinya. Saya harus tanya maunya apa gitu. Jadi Masya Allah ini hebat banget. Jadi lingkungan itu mempengaruhi, lingkungan orang tua. Sekarang jarang banget ada anak yang mimpi basah ngadunya ke orang tua karena malu gitu. Ya. Padahal sebenarnya kalau mimpi basah itu pertama ngadu tuh harusnya ke orang tua. Misalnya anak laki-laki ngadu ke ayah, kenapa? Supaya diajarin mandi wajib, diajarin apa itu mandi wajib, bagaimana membersihkan hadas besar. Karena kadang-kala ada teman-teman yang udah lama mimpi basahnya, tapi nggak tahu bagaimana cara dia nawaitul ghuslanya, bagaimana dia mandi besarnya atau mandi janabahnya itu mandi besarnya. Maka ini sangat penting bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ikatannya dalam hal emosional pubernya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertumbuhan fisiknya Nabi itu beda dengan pertumbuhan fisiknya manusia biasa. Karena umur 2 tahun bersama dengan Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha wardaha itu sudah fasih bahasa Arabnya. Fisiknya pun sudah tumbuh seperti anak umur 6 tahun di usia dia 2 tahun di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak dihabiskan dengan mengembala kambing bersama dengan paman beliau. Masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing, kenapa? Karena ternyata emosionalnya sedang dibangun oleh Allah. Bagaimana sih orang mengembala kambing kira-kira? Ngembala kambing kemarin habis Idul Kurban Son. Itu orang ngembala kambing itu kita mau nyembeli satu kurban kambing aja tuh setengah mati orang. Ya. Iya enggak? Nabi SAW mengembala kambing semua nabi itu pasti dikasih kuliah mengembala sama Allah. Kenapa? Karena dia akan mengembala manusia. Karena mereka akan mengurus manusia. Karena mengembala kambing itu adalah yang namanya kesabaran luar biasa. Dia ngatur semua. Iya, emosinya sedang dilatih. Bagaimana Rasulullah SAW di masa pubernya dilatih untuk mengembala kambing, menguji kesabaran beliau. Kemudian dilatih apa lagi? Kasih sayang terhadap binatang. Kalau kepada binatang saja sayang, apalagi kepada manusia. Ya. Maka emosinya benar-benar dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka care terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kejujurannya juga dilatih. Kalau dia bawa kambing 100 untuk pergi makan,
dia harus balikin 100. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dan mentang-mentang banyak kan gak ada yang hitung, jadi kita Iya, kurangin gitu kalau ya. pas bawa 100 pulangnya kok 101, ini kambing siapa yang ikut? Gitu. Ngambil lagi. Ya Jadi masa Allah. pubernya Rasulullah dihabiskan dengan kuliah kesabaran, kuliah cinta, kasih sayang kepada binatang, apalagi kepada manusia, dan kuliah kejujuran. Gitu. Masya Allah, ini akhirnya jadi pelajaran buat kita nih. Karena kan kita selama ini diidentikan kalau udah puber, lingkungan-lingkungan aja, terus kayak teman-teman aja, terus malu untuk ngomong sama orang tua. Tapi ternyata itu yang akhirnya jadi pelajaran buat kita Ustadz Syam ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Baik jamaah yang ada di rumah, kalau namanya orang tua pasti kan pernah dong ngasih hadiah ke anaknya. iya. Ustazah Lulung gimana? Iya benar. Iya dong. Kalau zaman dulu mah tradisinya kalau anak udah puber tuh kita bikin bubur merah bubur putih. Oh gitu? Tradisinya begitu dulu. Kalau ini tayangannya ada juga yang kayak gitu, dia ngasih hadiah iya? ke anaknya yang beranjak puber. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Silakan.